Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihata ila ruhil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami sadatina sufiyyatil muhaqqiqin wasadatina al-alawiyyin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan qutubi rabbani wal ghawsis samadani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sidi Syekh Ahmad Al-Badawi wa Sidi Syekh Ahmad Al-Rifai wa Sidi Syekh Ibrahim Al-Dusuqi wa Sidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili wa Sidi Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Sidi Al-Qutub muallifi hadal kitab al-mubarak Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, usulihim, furu'ihim, syekhihim wa ahli silsilatihim, summa ila arwahi jami'i masyayikhina fid din wa masyayikhi hadhihi al-baldati ajma'in, khususan murabbi arwahina Haji Muhammad Syafi Hadami bin Muhammad Saleh Ar-Raidi wa Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, usulihima, furu'ihima wa ahli silsilatihima bi anna taghashahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku memulai mengarang kitab ini. Kata Tuan Musannif, Alhamdulillahil wahidil majid, Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhab, ar-razzaqil hannanil mannan, alladzi ba'asa Muhammadan khatima anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan, wa anzala alaihi al-Qur'an fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, wa faddala dinahu ala sairil adyan, wa ja'alahu akrama khalqihi alayhi, wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat linnas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yatawassawna 'ala as-sabri
ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان. Wallahu alam. Panjang amat ini. Alhamdulillah, adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah Al-Wahidi yang Maha Esa, Al-Majid yang Maha Agung, Al-Jawadi yang Maha Pemurah, Royal tanpa diminta ngasih, Al-Wahhabi yang Maha memberikan, Ar-Razzaqi yang Maha memberikan rezeki, Al-Hannani yang Maha pengasih, Al-Mannani lagi Maha pemberi anugerah. Alladzi ba'atha Muhammadan yang telah mengutus oleh Allah akan Nabi Muhammad, khatima anbiya'ihi sebagai penutup para nabi-nabinya, mengutusnya birisalatihi dengan risalahnya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, ila jami'il insi wal janni kepada seluruh bangsa manusia, wal janni dan jin. Wa anzala alaihil qur'ana dan menurunkan oleh Allah atas Nabi Muhammad akan Al-Quran, fihi hudan linnas daripada hidayah, wal furqani dan pembeda. Wallahu a'lam. Segini dulu dah, biar enggak terlalu panjang. Hadirin sekalian yang mulia, keluarga besar Majlis Ghausul Ibad Masjid At-Tahiri Kampung Baru yang mulia, malam hari ini kajian kita ditetapkan oleh pengurus di Majlis Ghausul Ibad ini membaca kitab salah satu yang dikarang oleh imam pengarang Imam Ghausul Ibad, yakni Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar yang kalau baca Dalailul Khairat sehari paling dikit 5 kali tamat, 5 kali sebuku. Kalau kita bacaan sehari dikredit 5 kali. Kalau beliau ni 5 kali membaca Dalailul Khairat. Dan ini dibaca kitab ini, saya kagum sama pengurus ini, karena Imam Haddad ini saudara haul pada bulan ini, karena beliau meninggal pada bulan Zulqa'dah tanggal 7 malam Selasa beliau meninggal. Kalau Masehi itu tahun 1720 atau 1132, dalam usia beliau 86 tahun beliau meninggal dunia. Imam Haddad radhiyallahu ta'ala an ini sufi besar, wali kutub, paling tingginya wali dalam dunia kewalian, pangkatnya adalah kutub. Kalau dalam tentara panglima besar, itu paling tingginya pangkat dalam dunia kewalian. Gelarnya Qutbul Irsyad, Ghausul Ibad wal Bilad. Ini Imam Haddad. Saya tidak bercerita panjang tentang pengarangnya. Kita bisa nikmati dari salah satu karya beliau dari puluhan yang beliau karang,
Ini yang ngarang kitab ini saudara buta dari umur 3 tahun, enggak bisa lihat sampai wafat. Ini enggak melek matanya, ngomong aja begitu. Ini karomah dari Allah. Coba aja dipikirin nama kita, orang buta bisa ngarang kitab. Lah kita yang melek, boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah. Benar enggak? Ini kita ini. Ini orang buta yang ngarang. Coba pikirin nama kita itu. Orang buta. Beliau ngomong aja. Nanti di depan akan diterangkan kitab ini. Kalau mau dikasih judul, walaupun judulnya Risalatul Mu'awanah, tapi kalau dipersingkat sebagai Asbabul Wurud, latar belakang dikarang, nanti beliau akan jabar ini di depan. Adalah dikarang untuk seorang sufi besar, namanya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Namanya Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Nih, ada bocah masuk ke masjid ini. Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Ini wali, Ahmad ini wali. Dia bilang, ama wali lagi. Imam Haddad, bahasa gampangnya begini, cara kita orang. Nanti di depan ada. Beb, bagaimana supaya saya ini wusul kepada Allah, supaya saya ini sampai kepada Allah, mengerti tentang hakikatul hayat fi hadhihi dunya, mengerti tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Bagaimana caranya supaya hidup saya ini bahagia? Jadi yang ngaji ini nih orang yang pengen bahagia. Jadi masih susah. Jadi yang ngaji ini kalau udah bahagia boleh pulang duluan. Ini masih muqaddimah. Kira-kira muqaddimah ini sampai Sya'ban kayaknya. Masih muqaddimah ini. Makanya saya mau nanya, ini ngaji ini mau muqaddimah ini diterangin apa tidak? Saya tanya tuh sama Abah Kamil tadi. Begitu. Nih muqaddimah nih sampai halaman 12 masih pembukaan. Belum ketemu amma ba'du. Belum. Begitu. Panjang muqaddimahnya. Nanti ada kalimat bunyi begini di depan. Kitab kita ini cirinya gampang. Wa alaika ya akhi bikadza. Wa alaika ya akhi bikadza. Wa alaika ya akhi bikadza. Itu kitab kita ini. Upayakan olehmu saudaraku, asal maknanya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Anda mengerjakan anu. Tuh ngobrol aja. Lalu dibukukan. Jadilah Risalah Mu'awanah. Kan gak lihat orang buta. Begitu. Tuh begitu. Masalahnya walaupun buta hafal kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid tuh hafal di luar kepala. Imam Haddad hafal Minhajut Talibin. Ini hafal. Begitu. Jadi emang hebat. Itu begitu Imam Haddad. Ini nantinya begitu. Anda harus begini, Anda harus begini, Anda harus begini. Itu nanti ada di sana. Sedikit gambaran isi kitab kita. Jadi kitab kita ini ngaji orang yang pengen bahagia di dunia, di akhirat. Kitab ini. Yang pengen begitu ngaji kitab ini. Begitu. Saya tidak terangin tentang manaqib Imam Haddad, nantinya ngaji itu aja. Biar kita masuk materi. Yang saya mau tanya tuh begitu. Ini kita ngikutin kitab kayak lazimnya orang pondok ngaji. Artinya dari awal ya per item kita terangin. Apa dipotong tematik langsung materi pesan-pesannya. Karena pesan-pesan Imam Haddad kepada Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Begitu singkatnya judul kitab kita ini. Begitu. Tapi pesan pertamanya belum.
Di halaman 12. Ini kan halaman 1 juga belum selesai tadi itu ya. Jadi ngikutin apa ada kitabnya aja ya. Bagaimana? Saya mau tanya, ini ngikutin apa ada di kitabnya aja ya? Ngikutin kitab ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, biar singkat kita langsung. Yambaghi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmi. Seyogianya bagi setiap orang yang memulai kajian pada satu disiplin ilmu, menggambarkan dulu, membangun struktur dulu, mempetakan dulu, di mapping dulu, sebelum kita lebih lanjut mendalami daripada disiplin ilmu tersebut, agar supaya kita jauh lebih meresap, jauh lebih mendalam di dalam mengkaji disiplin ilmu tersebut. Agar supaya menuju ke sana, kita harus mengenal mabadi'ul asyarah, program dasar dalam setiap ilmu. Wa yakfi dzalika bima'rifatil mabadi'il asyarah. Kama qala al-Imam As-Sabban, inna mabadi kulli ilmin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafah. Sesungguhnya program dasar dalam setiap ilmu ada 10. Mappingnya 10. Ilmu apa aja? Yang pertama, definisi ilmu tersebut. Yang kedua, objek bahasan ilmu tersebut. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan dari ilmu tersebut. Yang keempat, fadilah daripada ilmu tersebut. Kelima, nisbatnya ilmu yang dipelajari itu. Kemudian yang mengkodifikasikan, penyusun awal, bahasa kita orang penemunya, siapa ilmu tersebut. Kemudian namanya, lalu pengambilannya dari mana. Kesembilan, hukum mempelajarinya apa. Dan kesepuluh, materi-materinya apa. Ayyuhal ahbab, wa nahnul ana syari'una fi fannit tasawuf, fayambagi alaina an natasawwaral fannat tasawuf linakuna ala basiratin fi ulumina jami'an. Kita orang malam hari ini mengkaji tentang disiplin ilmu tasawuf, maka kita kudu membahas terlebih dahulu apa definisi ilmu tasawuf, objek bahasan ilmu tasawuf apa manfaat dan kegunaan mengkaji ilmu tasawuf, apa fadilahnya belajar ilmu tasawuf, apa nisbatnya ilmu tasawuf, siapa yang mengkodifikasikan, penemu awalnya, lalu namanya apa, lalu pengambilan ilmu tasawuf itu dari mana, lalu hukum mempelajari ilmu tasawuf itu apa, dan materinya apa-apa. Oleh karena kita mengkaji ilmu tasawuf dengan memegang acuan Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muazarah
lirraghibina fi sulukil akhirah, karya Al-Qutub Al-Haddad, maka kita harus membahas tentang definisi ilmu tasawuf itu apa. Sebab kalau enggak di mapping, kita enggak tahu tuh isinya apa itu. Begitu. Digambarin dulu. Kalau kata Sulamul Munawwarah Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari itu, idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdiqin wusim. Mengerti lafad mufrad namanya tasawur, sementara mengerti nisbah kalamiah bainal mawdu' wal mahmul, bainal musnad ilaih wal musnad, bainal mubtada wal khobar, wal fi'li wal fa'il wal maf'ul, itu namanya tasdiq. Ilmu tasawuf ini tasawuf apa tak sanggup, beda tipis. Ini apa ini tasawuf ini? Ilmu apa ini? Tasawuf, saudara, yang kita pelajari ini ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Ilmu tasawuf itu, saudara, ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Ilmu tasawuf itu satu disiplin ilmu dari 14 macam disiplin ilmu yang masuk prioritas. Satu disiplin ilmu yang dengan mempelajarinya dapat dimengerti seluk-beluk jiwa. Ilmu tasawuf itu ilmu yang dengan mempelajari ilmu tersebut dapatlah kita mengenal seluk-beluk jiwa, baik sisi baiknya maupun sisi negatifnya. Ini ngaji tasawuf. Jadi hati itu, saudara, memiliki 4 karakter. Ini yang disebut seluk-beluk jiwa. Ada 4 karakternya. Semua orang sama. Ada 4. Siapa aja ini? Ada 4 seluk-beluknya. Yang pertama namanya sifatul bahimiyah, karakter binatang. Itu ada dalam diri kita ini, semuanya sama. Ada karakter binatang. Kita maklumilah yang namanya binatang ternak, sapi, kambing, binatang. Hobinya makan. Jadi tempat makan di mana aja tahu. Itu di Joglo ada Surasem tuh, ada Surasem, Joglo. Itu di Kembangan ada kepala kakap, tahu aja. Ini namanya nih karakter binatang. Yang nggak bisa, tahu aja dia. Ini namanya sifat al-bahimiyah. Ini ada dalam diri kita. Pengennya tidur, pengennya main, disebut hardolin gitu. Dahar modal ulin. Atau harmoko, dahar modal ngaroko. Ini ada dalam diri orang. Hobi makan, minum. Padahal habis makan di rumah, temennya bilang, mau makan ini enggak? Cere di BSD, begitu. Itu mau aja. Ini namanya bahimiyah. Inilah kenapa ada ajaran kurban, memotong, memangkas, karakter bahimiyah. Bahasa Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Ini karakter binatang. Sapi, saudara, pagi kerja, kemana? Kantor, namanya ladang. Ya kantornya sapi itu. Siang makan,
Di mana? Warung Padang, padang rumput. Habis itu kerja lagi. Sore pulang. Kemana? Ke kompleknya, kandang namanya. Besok pagi begitu. Bila kemudian kita ada, pagi ke kantor, siang makan, pulang lagi, tidur, nggak kenal dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ini namanya karakter binatang. Nah, ini nih kita harus kenali. Yang kayak begini nih, namanya ahwalun nafs. Itu ilmunya namanya tasawuf, mengenali itu. Karakter tuh ada. Mau siapa aja, begitu. Karakter binatang, begitu. Itu ada di kita. Kadang kalau kurang pandai menguasai ini lebih parah dari binatang. Yang disebut ulaika kal an'am. Balhum adall. Itu kalau ngomong binatang nih, ayam jago. Saya nih dari lahir sampai nih hari belum pernah lihat ada ayam jago demen sama ayam jago, belum pernah lihat. Saya nggak tahu saudara di kampung baru ada nggak jago demen ayam jago? Kagak ada. Yang ada jago itu demen sama ayam babon, itu jago. Tapi kalau kita kurang mengerti tentang sifatul bahimiyah, bisa saja ada orang laki demen sama laki, lebih parah, masih tinggian ayam jago. Begitu tinggian ayam jago. Itu satu. Orang ngaji tasawuf ini bisa sampai jam 12, enggak apa-apa ini yang bener nih. Ya Allah. Yang kedua ada karakter sabu'iyah. Ini ada dalam diri kita. Karakter binatang liar, binatang buas. Hobi makan, hobi minum, hobi main, hobi kongres. Tahu kongres? Kongko-kongko ora beres. Itu namanya karakter binatang. Ada karakter sabu'iyah, binatang buas, binatang liar buas, macan, singa. Ya ada dalam diri kita. Pengennya menerkam yang lemah, pengennya menindas, begitu. Itu ada. Pengennya menguasai, itu namanya raja hutan. Itu ada dalam diri kita. Semua orang. Itu sabu'iyah. Begitu, pengen menguasai, begitu, macam-macam. Itu ada dalam diri kita. Ini kita harus kenali. Karakter binatang buas ada, begitu. Maka ada istilah tuh, dia membuaya darat. Tuh, buas maksudnya. Begitu. Ada lagi singkatnya, karakter kita tuh sifat syaitoniyah. Jadi karakter setan. Begitu. Karakter iblis. Apa tuh? Pengennya menyesatkan orang, ngiri, dengki. Iblis tuh begitu. Adam didemenin malaikat, nggak boleh sama iblis. Iblis nggak mau, suruh sujud sama Adam nggak mau. Iblis tuh anania, egois, gue aja. Itu ada dalam diri kita, anania. Namanya karakter setan. Itu begitu. Ngiri, dengki, begitu, sombong. Itu ada. Jadi ana khairun ana beda. Itu begitu. Dan ada karakter rububiyah. Karakter priketuhanan. Ada dalam diri kita. Sayang, cinta, pengen berbagi. Ada. Apalagi kalau ada orang hajatan manggil dangdutan. Mana biduannya cakep lagi, pengennya udah sodako aja.
pengennya berbagi itu sedekah. Namanya disebutnya apa namanya? Nyawer. Sedekah sebetulnya. Biar kita tahu, sedekah. Begitu. Padahal tuh yang kita beri itu cuma manggil Kang Mas doang. Enggak bikinin kopi kagak. Tapi kalau buat dia ada. Kalau bininya minta duit, orang ada. Itu ada. Namanya karakter rububiyah. Rahim, ada rahmah dalam diri kita. Sian, enggak tega, itu ada. Nah, ilmu tasawuf, ilmu mempelajari karakter-karakter ini supaya kita memproses bagaimana memprosesnya. Nah, inilah ilmu tasawuf. Ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Lalu apa objek bahasannya? Apa yang dibahas? Maudhu'nya an-nafsu min haitsu ma ya'rudu laha minas sifati dzamima wal hamidah. Objek bahasanya jiwa. Jadi jiwa itu bisa saja dimasuki yang baik, bisa saja dimasuki yang buruk. Nah, yang mau dikomentari jiwa. Jiwa itu bukan akal, bukan otak, dimag, bukan. Nafas itu Imam Ghazali itu terangin dalam Ihya Ulumuddin. Pada bagian ini ma'nal qalbi wan nafsi war ruh di Ihya. Itu nafas tuh saudara, jiwa nih, latifah rabbaniyah. Jadi kehalusan-kehalusan bangsa ketuhanan. Itu jiwa. Jiwa ini nggak ketemu saudara. Nggak ketemu. Begitu. Yang ada di Grogol tuh rumah sakit jiwa. Maksudnya rumah sakit gejala jiwa, bukan jiwa. Dokternya sendiri nggak tahu jiwa tuh mana, karena bukan bagian dia. Nggak bisa dia. Kalau dia tahu jiwanya, nggak ada rumah sakit jiwa, udah sembuh semuanya. Begitu. Jadi jiwa nggak tahu. Begitu. Ada orang nyanyi lagu Roma, Grogol, telentang, habis itu tengkurap, nyanyi juga. Ditanya, kenapa ente begini-begini? Ini sid A, ini sid B. Itu begitu. Jadi ya kayak begitu. Maksudnya ini dibalik di kasetnya begitu. Orang gila ya. Itu selagunya dia. Tuh begitu. Nah, ini nih yang kita mau pelajari, objeknya jiwa. Jiwa itu bisa menerima berbagai pesan-pesan ilahi. Kalau dalam bahasa Ari Ginanjar, ISQ bahasa mereka, bahasa beliau itu, namanya God Spot. Ini nih yang kita mau pelajari. Jadi yang boleh duduk di majelis ini yang punya jiwa. Yang merasa nggak ada jiwanya boleh pulang duluan. Emang begitu. Emang ini yang punya jiwa aja. Gitu. Itu yang dinyanyikan di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Badan ini bungkus doang saudara. Bungkus doang. Kalau nggak ada jiwa nggak ada artinya. Buat apa? Kalau ngomong jantung, kolbu tuh jantung, yuk kambing juga punya jantung, tapi bukan nafas yang dia punya, bukan. Tapi nafas ini bisa lurus, bisa tidak. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ini bisa, dan ini yang kita kaji. Al-Quran itu menyebutkannya. Ada namanya qalbun salim, ini yang kita mau tuju. Ada namanya qalbun marid,
ada qalbun mayit dan ada qalbun qasi. Para qasi dalam kitab Zubad, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahmani qalbun qasi. Itu begitu, saudara. Ini kita mau ngaji jiwa. Begitu. Maka kebahagiaan Allah berikannya pada jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir jiwa jadi tenang. Jadi bahagia tuh adanya di jiwa. Orang kaya bisa bahagia yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Orang miskin bisa bahagia yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Masing-masing berhak bahagia. Begitu, berhak bahagia. Nah, ini mengatur itu. Lalu apa manfaatnya kita mempelajari ilmu akhlak tasawuf? Wa ma samaratuhu wa ma fawaiduhu. Apa buah, apa manfaat yang kita bisa petik dengan ngaji semacam kitab Risalatul Mu'awanah? Ngaji yang kita mau petik cuman 3, enggak lebih. Kha, ha, jim. Ini tujuannya 3 doang. Kha, ha, jim. Apa itu? Jadi takhliyatun nafsi an jami'is sifatil madmumah. Tujuannya ngaji tasawuf itu membersihkan jiwa dari karakter-karakter tercela. Dibersihin karakter buruk, dikosongin. Kha itu huruf yang ada titik di atas. Di atas nih egois, keakuan, sombong, iri, dengki, ujub. Ini dibuang titiknya. Kalau dibuang jadinya ha. Ada titik. Apa itu ha? Tahliyatun nafsi bijami'is sifatil hamidah. Menghiasi jiwa dengan karakter terpuji. Enggak bisa kalau enggak dibuang. Bandingannya ini kopi. Nih jangan baperan berarti minta kopi, bukan. Jadi nantinya ke situ. Enggak, nih kopi. Ada kopinya kan hitam. Kita kasih air putih, nggak bisa bersih, hitam aja, isi hitam aja, susah. Karena harus takhliyah, harus dikosongin dulu, baru diisinya gampang. Nggak bisa kalau nggak dikosongin. Kosongin dulu, bersihin dulu, bersihin dulu. Dari yang buruk-buruk, baru diisi yang bagus. Nggak bisa diisi yang bagus kalau nggak dikosongin dulu, dibersihin dulu, kudu dibersihin. Itu begitu. Namanya tahliyah. Namanya. Ha. Kalau udah dihiasi dengan akhlak yang baik, itu titik nongol sendiri. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Titik. Tadinya di atas jadi di bawah. Namanya jim, nongol lagi. Dihapus tuh kagak mau. Ini dihapus, hilang, nongol lagi di bawah. Itu yang dicari. Jim tuh namanya tajalli. Merasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka hidupnya bahagia. Dalam keadaan pandemi, endemi, bahagia aja. Itu begitu. Karena yang muji Tuhan. Tajalli namanya. Merasa ada kehadiran Allah, namanya hakikat. Kalau bahasa Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidih.
wa musyahadun nurat tajalli binjila. Jadi ini namanya tajalli, saudara. Merasa ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan ini yang dicari di dalam kita mengaji tasawuf. Maka kalau bahasa jurumiyah aja lah ngaji, tak usah tinggi-tinggi. Sebab man la ma'rifata ajurum laisa lahu ulum. Yang kagak ngerti jurumiyah enggak dihitung ada ilmunya, biar kata dia pinter, begitu. Jadi jurumiyah aja. Di jurumiyah itu al-i'rabu arba'atu aqsam wa aqsamu, jadi al-i'rabu arba'atu aqsam. Begitu. I'rab ada 4. Jadi perubahan karakter jiwa 4. Begitu. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada sukun. Bahasa gampangnya ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Dan ini namanya at-tariqu ilallah arba'atun, dhammun, fathun, kasrun, sukunun. Kata jurumiyah. Allah kasih rezeki banyak, kita ziarahin makamnya di Maroko. Bukan Maroko, bukan Maroko. Ini ujung sebelah sononya Spanyol. Imam Sonhaji namanya. Di Fes Sonhaj. Jadi orang kalau pengen wusul kepada Allah kudu dhammah. Apa tuh dhammah? Dhammus sholihin. Kudu kumpul sama orang-orang soleh. Kumpul dulu. Nggak bisa kalau nggak kumpul. Kumpul dulu. Kumpul tuh demen. Jadi mahabbah dulu. Jadi dhammun bisolehin, yakni mahabbatus solehin. Itu begitu. Tanpa itu nggak bisa. Cinta dulu untuk menuju usul sama Allah. Nggak bisa usul kalau nggak cinta sama orang soleh. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Imam Bukhari tuliskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita udah dhammus solehin, cinta sama orang soleh, cinta totalitas sama orang soleh, bakal datang fathah. Allah buka dada kita. Dibuka tuh dada kita. Diberikan pemahaman tentang kehidupan. Kalau udah dibuka nih, udah fathah, datang kasroh. Merasa pecah hati kita. Yo, kita siapa? Kita hamba, dia Rob. Maka Allah kata, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku itu bersama orang-orang yang kasroh hatinya, terpatahkan hatinya. Sadar la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau udah begini nih, ketemu sukun, taslim. Inilah thariq ilallah. Faedahnya kita mempelajari dunia sufi itu begitu. Sufi ini ada 2. Ada sufi bajunya compang-camping, dekil, kucel. Ini sufinya sulit finansial, yang kayak begini. Sufi juga, tapi akronim dari sulit finansial. Tapi bukan ini. Tasawuf bukan itu. Bukan. Apa fadilahnya mempelajari tasawuf? Fadilahnya fauqanuhu ala sairil ulum, teratas ilmu tasawuf dibanding ilmu yang lain. Sebab yang dikomentari jiwa. Segala sesuatu berangkat dari jiwa. Kita lewat nih di gang. Di gang ada orang yang kita gedek banget sama dia. Gedek.
ada belokan. Kira-kira kaki kita belok nggak? Belok nggak? Kaki belok tuh ada yang nyuruh nggak? Hah? Belok tuh ada yang nyuruh nggak? Ini kedengeran nggak speaker ini? Kedengeran nggak? Kalau ditanya tuh didiemin apa dijawab ya? Lah tadi diam ya. Ini kita ketemu di gang, ada dia, kita gedek banget sama dia. Habis kalau ngorban nggak pernah bagi kita. Jadi kata kita gedek sama dia. Jadi ada gang, kira-kira belok nggak kaki? Tuh belok tuh ada yang nyuruh nggak? Siapa? Iya, itu tuh. Maka dia yang kayak begitu. Maka enaknya makanan tuh ada di jiwa, bukan di makanan. Semuanya di jiwa. Di jiwa. Begitu, di jiwa. Ada opor ayam, ada apa lagi ya? Sop iga, sate kambing, cumi saus tiram, gurami bakar, udang balado, cah kangkung, lengkap. Kira-kira enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak. Enak. Kita lagi tengkar sama bini, enak nggak? Enak nggak? Kagak. Jadi yang bikin enak bukan makanan, jiwa. Jiwa yang bikin enak. Jiwa. Begitu. Jadi maka ini teratas jiwa ini. Jiwa. Orang sebut mental spiritual. Ini. Maka ini yang paling pokok. Jiwa dulu. Apa nisbatnya ilmu ini? Ilmu ini nisbatnya daripada ilmu syara. Nisbatnya ilmu ini kategorinya ilmu agama. Sebab arkanuddin salasa. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ini namanya nisbatnya nisbah ulumiddin. Ilmu ihsan. Manajemen jiwa. Marah gitu. Marah tuh dalam ngaji tasawuf nggak boleh hilang. Ilmu tasawuf itu bukan menghilangkan karakter buruk, bukan menghilangkan, mengelola, memanage doang. Nggak boleh kita marah tuh hilang, karena itu udah karakter jiwa, nggak boleh hilang. Cuman kita disuruh memproses. Jangan sampai hilang marah. Bini kita ditidurin orang, nyengir aja. Orang apa namanya? Orang apa? Orang gila. Motor kita dibawa orang, monggo begitu. Orang gila. Cuman marah ini kapan kita luapkan, kapan tidak. Jangan dikata Nabi itu nggak pernah marah, salah dia. Ini karakter. Manusia harus ada. Cuman kapan Nabi marah? Ada. Begitu. Ini yang disuruh. Pelit nggak boleh hilang. Harus ada dalam diri kita. Cuman kapan kita kudu pelit? Begitu. Ada. Diatur. Begitu. Diatur. Makanya Al-Quran menyebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fatadharuha kal mu'allaqah. Itu wala tabsutha tuh pelit begitu. Jangan boral, pelit mananya. Anda kudu pelit, cuman ada tempatnya. Begitu. Kapan ini? Nah, memproses inilah ilmunya, ini yang mau kita pelajari. Ilmu ini. Ilmu jiwa namanya ilmu jiwa. Lalu siapa penemunya? Siapa wadi'nya? Bila ilmu nahu Imam Sibaweh, ilmu usul fiqih Imam Syafi'i, begitu.
ilmu fiqih Abu Hanifah begitu. Ilmu tasawuf ini siapa? Wadi'nya al-ulama al-arifuna billah, yang menyusun, yang mengkodifikasikan, membukukan mereka ulama-ulama yang makrifat kepada Allah. Merekalah yang membukukan tentang ini. Inilah ilmu tasawuf. Apa namanya? Namanya banyak. Namanya ilmu ihsan, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu jiwa, manajemen hati. Ini nama ilmunya. Isinya dia juga. Isinya ada uang, duit, fulus, itu bahasa. Isinya dia juga. Itu begitu. Istimdadnya dari mana? Pengambilannya dari mana? 3. Dari Quran, dari hadis, dan dari kalamnya para ulama yang makrifat. Itu ilmu tasawuf. Kalam, lisanul haqaiq. Begitu ilmu tasawuf. Ketika mengomentari tentang hudhud Quran, atau kita ngambil surat Yusuf. Surat Yusuf suka dibaca, apalagi di tanah Betawi. Dibaca itu kalau perempuan hamil, biasanya 7 bulan begitu. Dibacain surat Yusuf, nggak tahu di Kampung Baru ada apa enggak. Masih ada, Bah? Tuh, bacain surat Yusuf. Begitu, surat Yusuf. Kira-kira biar apa itu? Biar ganteng. Ini namanya jawaban asal-asalan. Begitu. Biar ganteng. Rumus dari mana? Orang babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, dicurigai. Jangan-jangan waktu dia gojek, digojek lagi. Begitu. Karena masalah ganteng ini faktor genetik. Gen faktornya. Faktor gen. Begitu, orang babanya pesek, emaknya pesek, anaknya mancung, dicurigai. Begitu. Begitu. Kenapa disuruh baca surat Yusuf? Inilah ilmu tasawuf. Mendalami. Ini namanya tarbiyah ruhiyah. Ilmu pendidikan Islam terhadap anak bagi orang yang bakal jadi orang tua. Itu di situ. Kalau bahasa gampangnya nih, sebetulnya kiai itu pesannya halus, luas. Kenapa suruh baca surat Yusuf? Bukan suruh baca, mengkaji surat Yusuf. Anda ini calon bapak, jangan kayak Yakub, anak banyak, sayangnya sama Yusuf doang. Akibatnya Yusuf diceburin ke sumur. Anda jadi calon bapak harus begini, begitu sekelumitnya lah. Panjang ini paparannya, tapi bukan kajian itu kita. Maka dibaca surat Yusuf supaya anak mengerti karakter kayak Yusuf. Bahwa hidup Yusuf itu nggak enak, diceburin ke sumur kayak Nabi Yusuf. Mau anaknya diceburin ke sumur? Dibaca surat Yusuf biar kecebur ke sumur juga masalahnya. Begitu. Jadi itu surat Yusuf tuh ilmu kehidupan. Isinya senang susah, senang susah, senang susah, senang susah, senang. Itu begitu. Ini namanya ilmu tasawuf. Kita ambil contoh, karena kita ngambil dari Quran dulu, nanti kita dari hadis. Yusuf didemenin bapaknya. Kita nih Yusuf, semua kita Yusuf, biar gampang memahami. Kita ini Yusuf, didemenin, disayang sama bapak kita, seneng nggak?
senang. Habis itu gara-gara disayang bapak kita, lalu kemudian kita jadi Yusuf, akhirnya dikibulin, dibuang ke dalam sumur. Senang apa susah? Susah. Itu begitu. Habis dibuang dari sumur, ada yang nolongin, diangkat dari sumur. Senang nggak? Senang. Habis ditolongin, dijual jadi budak. Kerja senang apa susah? Susah ya, sengsara. Habis jadi budak, diangkat jadi anak raja. Senang nggak? Senang. Begitu. Senang. Diangkat jadi anak raja. Ini surat Yusuf nih. Daripada hampir 6 lembar ya. Hah? 3 lembar lebih dah, hampir 6 lembar itu. Nah, kata raja difitnah, katanya dia main serong sama istri raja. Begitu masuk penjara. Senang apa susah? Susah. Habis itu jadi raja, diraja di Mesir. Senang apa susah? Hidup kayak begitu. Senang, susah, senang, susah. Itu biasa dalam hidup. Itu kata Quran. Biasa. Pengantin baru tuh, senang nggak? Wih, senang. Habis itu bingung kontrak di mana ini ya? Mana bapak rumahnya kecil? Susah nggak? Ya begitu tuh. Hidup begitu. Hidup tuh bain-bain antara senang sama susah. Begitu. Belum punya motor. Andai punya motor, enak walaupun motor second. Tuh namanya pengen senang. Pengen senang, pengen susah. Pengen senang. Belum punya. Kalau punya motor enak. Ngaji juga enak. Nggak kudu numpang sama orang. Walaupun Legenda 2. Tahu motor Legenda 2? Kayak begitu. Pokoknya punya motor aja enak. Tapi pas udah punya motor nih, baru 2 hari, motor gua jelek sih, itu NMAX ya. Begitu. Susah lagi. Begitulah hidup. Begitu hidup. Hidup tuh begitu. Pokoknya antara 2. Senang susah, senang susah, senang susah, dan ini beriringan. Itu yang disebut wabil qadari di hadis nih, khairihi wa syarrihi. Nah, semuanya begitu. Jiwa kita meresponnya bagaimana? Begitu meresponnya. Itu kayak begitu. Ini istimdad ilmu tasawuf dari Quran, dari hadis, semuanya punya cantelan dari Quran. Nggak ada ma farratna fil kitabi min syai'. Nggak ada satupun ilmu yang kagak ada cantolannya dalam Al-Quran. Ada. Begitu, ada. Apa hukum mempelajarinya? Ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain bagi muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar ilmu tasawuf. Yang umurnya 15 tahun ke atas. Ini saudara yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Belum wajib. Pokoknya begitu. Begitu. 14 tahun lagi wajibnya. Pokoknya begitu. Siapa aja kalau tidak belajar tasawuf bakal judes, bakal ngiri, bakal dengki, nggak ada habisnya. Begitu. Bakal dengki. Kayak begitu. Susah. Ini tasawuf. Begitu. Ini wajib mempelajarinya. Jadi kita belajar nih, duduk-duduk nih ganjarannya nggak kehitung. Uang belajar ilmu wajib, ilmu fardu ain. Kalau kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadis salasu fardu ainin. Ilmu tasawuf tuh di luar ilmu fikih dan tauhid, hukum mempelajarinya fardu ain. Yang umur 15 tahun kudu ngaji tasawuf. Guru mah siapa aja, nggak mesti Fahrudin lah. Yang penting kita ngaji. Begitu. Guru teknis, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Itu begitu. Apalagi lah kita yang sudah lanjut.
yang umurnya udah 60 tahun. Ditanya oleh Abu Yazid Al-Bastami, "Kam umruk?" Paman, umurmu berapa? Dia bilang, "Situna sana." Umur saya 60 tahun. "Ma ab'ada hadzal tariq." Perjalananmu udah jauh, 60 tahun. Tariq ila Allah. Bentar lagi mau nyampe. Kalau udah 60 tahun, namanya wal asri, udah asar. Kalau asar bentar lagi kalau matahari itu kalau udah maghrib mendemnya di TPU Joglo. Saya nggak paham TPU di sini dekatnya mana ya, saya nggak paham. Kalau saya udah pindah ke Tanah Kusir, 60 tahun mau nyampe. Ma'adadda, apa persiapan Anda mau nyampe sama Allah? Bila Rasulullah yang udah pasti masuk surga, kaki nyampe bengkak tiap malam ibadah, persiapan ngadepin Allah. Bila Sayyidina Utsman bin Affan kalau witir rakaat terakhir sequran khatam di rakaat terakhir witir tiap malam. Bila Umar bin Khattab tiap hari puasa nggak pernah buka kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Bila Ali Zainal Abidin cicitan Rasulullah tiap hari sholat 1000 rakaat paling dikit. Bila Imam Al-Bayyumi baca sholawat sama Nabi lagi malasnya 100.000 kali. Apa Anda mau nyampe sama Allah yang mau disetor? Fabaka dzalikar rajul. Dia nangis. Apa ya? Wa mal hilah. Lalu solusinya bagaimana? Enggak ada pilihan. Kalau anak muda enggak ngaji masih wajar. Tong, kenapa enggak ngaji? Nanti aja beh kalau udah tua. Kalau udah tua mau ngaji. Bagus. Akhlak mulia. Niat mau ngaji kalau udah tua. Niat itu bagus. Kalau udah tua mau ngaji. Itu niat bagus. Sekarang belum. Nanti kalau udah tua mau ngaji. Cuman masalahnya udah tua ini, Kong, kenapa? Kapan mau ngaji? Nanti. Kalau apa? Kalau muda kan nggak mungkin. Yang udah tua nih nggak mau ngaji. Nanti kalau apa kira-kira? Nggak ketemu. Yang udah tua nih opsi cuma 2. Dua pilihan. Ngaji atau di ngajiin. 2 dong pilihannya. Mau milih di ngajiin, ya monggo. Gitu. Itu begitu. Karena nggak ada helah lagi. Memanfaatkan sisa umur untuk sesuatu yang baik. Ikhfad ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Manfaatkan umur yang ada, nanti Allah hapus jejak yang sudah terlewatkan. Jejak buruk. Hidup tidak dilihat masa lalunya, tapi penutupnya. Umar bin Khattab juga dulunya preman, kelas kakap, tapi ujungnya matinya samping Rasulullah kuburnya. Karena yang dilihat ujungnya. Biarin kita zaman dulu bengal, udah itu mah kisah masa lalu, jangan didongengin, kagak enak dah. Dongengin sama bini dulu kecilnya, aduh, anak ogah ngaku gitu jadi orang tua, begitu, ogah, nggak usah dongengin, aduh. Jangan kita keras. Anak saya bengal, ya Allah, ente baru insaf umur 60, baru insaf, itu baru setahun. Ngaji juga, itu juga jarang-jarang. Umur 60, anakmu ini umur 20 tahun, udah ngaji, bagus. Anda waktu itu, ya Allah, main di pinggir kali, nyolongin mangga orang, udah pulang ngaji, mangga orang sambit, cuman minta sama pohon doang, baji minta, sama pohon mintanya. Tahu-tahu nangka orang hilang aja, nangka orang. Udah repot dah. Jangan didongengin. Itu zaman dulu dah. Kita nggak usah ceritain zaman dulu, sedih. Udah ke depan aja. Manfaatin umur yang ada. Moga meninggal husnul
khotimah. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Lalu apa materinya? Materi tasawuf macam-macam. Taubat, qanaah, zuhud, seterusnya. Kayak kitab kita nanti ini di halaman 12, di tengah-tengahnya itu saya nggak paham baris keberapanya, ada tulisan wa alaika ya akhi bitaqwiyati yaqinik wa tahsini fa innal yaqina. Halaman 12 kitab Bapak. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Wa inda dzalika yaqulul muqin kama qala Ali bin Abi Thalib karam wajha law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Itu ada tulisan itu. Nanti materinya tentang kayak begitu. Nanti disuruh zuhud, disuruh qanaah, disuruh ikhlas. Itu ada. Isinya namanya masail-masail yang ada. Kudu ikhlas. Begitu nanti ada tuh. Kalau bahasa hikam al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Di sini nyuruhnya yakin. Yakin. Pertama pesannya kudu yakin, punya sifat yakin. Kalau bahasa hikam arikh nafsaka anit tadbir fama qama ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Ini sama aja. Hanya beda kata-kata. Tapi isinya sama. Inilah map gambaran isi buku yang kita mau bedah. Gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa relevansinya bismillah dan korelasinya dalam ilmu tasawuf? Udah tanggal 10 gini aja gitu, nggak usah malam-malam, tar aja bismillahnya begitu, besok aja gitu. Nggak ketemu yakin mau ntar tahun depan, moga panjang umur sehat badan. Kalau ngikutin baca kitab katanya gitu, ngikutin ya, kita bismillah lah. Besok kita bahas korelasi dan relevansi bismillah dalam tinjauan ilmu akhlak tasawuf apa, besok saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Baik. Ketiga, yaitu masalah jiwa dan hati. Jiwa itu kan rasa untuk kita mau makan, tadi contohnya. Sedangkan hati, kolbun, yang dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu ada, kami Rasulullah bilang itu yang ada di dalam kita itu berupa dari dua daging. Kalau menurut saya antara jiwa dan hati itu ada bedanya. Kalau hati itu dua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan menurun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jiwa itu sifat kemanusiaannya. Dan saya mendengar dari Pak Kiai. Jadi yang ditanya yang mananya tuh? Iya, betul. Enggak, yang ketiga itu kan udah diurai itu. Yang ditanya. Jadi wali itu kayak tentara. Kayak tentara. Pertama pangkatnya kopral.
kopral, sersan, terus saja perwira, dari mayor sampailah paling tingginya jenderal, jenderal besar. Itulah kutub. Maka wali ini banyak pangkatnya, banyak banget. Bisa dilihat dalam kitab Jami' Usulil Aulia Al-Kashmiri, atau yang kecil, atau Imam Yusuf An-Nabhani dalam Jami' Karamatil Aulia. Wali ini macam-macam. Jadi ada wali itu pangkatnya wali abdal, ada wali namanya autad, ada wali pangkatnya najib, ada wali macam-macam pangkatnya wali. Suka dibaca itu kalau ziarah ke wali. Waya aktob, apa? Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, asa nahdha bi fadillah. Waya aktob, waya anjab, waya sadat, waya akhbab. Ada wali kutub, ada wali najib, gitu. Ada wali habib namanya, ada wali said namanya, wali. Ada wali watad, ada wali badal. Ini macam-macam pangkatnya, dari macam-macam ini. Ini pangkat-pangkat kewalian, pangkat-pangkat kewalian. Semua orang mukmin punya iman, itu punya dasar juz-juz kewalian. Wali itu orang yang didemenin Allah. Wali itu gitu, man yatawallahu Allahu ta'ala, wali itu. Maka disebut Allahu waliyul ladzina amanu. Maka berkelas. Tapi setinggi-tingginya pangkat wali itu di bawah pangkat sahabat. Kalau ada yang bilang wali ini lebih tinggi dari sahabat anu, itu bakal dicabut pangkat kewaliannya. Nggak bisa. Orang yang memandang dapat nadroh Rasulullah sama yang dapat nadroh dari orang yang dapat nadroh Rasulullah enggak sama. Ini pangkatnya beda, kelasnya beda. Apalagi wali pangkatnya kayak Nabi, itu bakal keluar, dia tidak bisa. Jadi wali ini berkelas, banyak. Ada wali muhsin, wali. Ada wali pangkatnya mahabbah, pangkatnya cinta aja, demen aja, pengennya khidmat aja, bantu-bantu orang. Itu wali. Macam-macam pangkat-pangkat wali, berbeda-beda, macam-macam. Kalau mau ditanya, karena banyak kelasnya ini, banyak sekali. Kalau mau diurai, nanti saja waktu materinya itu, ntar kita bedah. Ketika Imam Haddad ngomongin tentang wali, kata beliau bilang, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa'lam annahu la yastaqil. Nanti ada di depan. Fi ardi jami umurihi allati taqum lahu minhu fi dhahirihi wala fi batinihi 'ala al-kitabi was sunnati kullu ahad. Fadzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Fa in ajazta an syai'in min dzalik fa'alaika birruju'i ila man amara Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qouli azza wa jalla fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Pada paparan ini nanti di depan, orang berkata wali itu enggak ada karena kebodohan dia, begitu. Wali itu banyak, cuman kadang kita tak tahu wali itu mana, begitu. Yang kita tahu ya ketika daftar di Al-Falah, itulah wali murid namanya. Itu yang kita tahu. Wali aja. Jadi wali ini banyak dengan kriteria-kriteria yang banyak. Wali ini. Itu wali. Jadi kutub adalah pangkat yang tertinggi. Mahallun nadzorillah dalam dunia kewalian. Tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutub itu di dalam dunia kewalian. Panjangnya nanti. Apa itu ya? Yang kedua itu. Oh, baik. Jadi tariqah itu secara bahasa artinya jalan. Jalan. Tariq. Tariq Kiai Haji Thohir
jalan ke Haji Thohir gitu. Torik. Maka kalau jalannya banyak, bahasa Arabnya turuk. Cuman jadi bahasa Jawa. Jadi akhirnya orang NU nggak mau. Bahasanya kurang tepat tapi dipertahankan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Padahal salah. Yang benernya ila aqwamit turuk. Cuman turuk bahasa Jawanya vagina dia. Padahal ini bahasa Arab. Artinya turuk tuh banyak jalan. Ada jalan kencing, ada jalan men, ada jalan anak. Banyak jalan menuju Roma. Itu disebut turuk. Begitu. Cuman nggak enak kalau ila aqwamit turuk. Udahlah ila aqwamit thoriq aja. Itu udah menjadi rame-rame. Nggak apa-apa, nggak disalahin kan kalau rame-rame masalahnya. Kalau rame-rame nggak disalahin. Kalau rame-rame. Begitu. Jadi lalu apa yang disebut tarekat? Tarekat itu adalah kullu ma yusilu ilallahi ta'ala. Tarekat itu apa saja yang bisa menyampaikan seseorang menuju kepada Allah. Itu tarekat maknanya. Jadi tarekat itu apa saja yang bisa menyampaikan kita sama Allah. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, at-turuqu ilallahi katsira ka'adadir rimal. Tarekat menuju kepada Allah tuh seabrek seperti butiran pasir di padang Sahara. Banyak tarekat. Cuman pada akhirnya kena distorsi, penyempitan arti tarekat. Tarekat itu apa aja yang bisa menyampaikan dia menuju Allah. Apa aja? Dagang asal dia benar, itu tarekat. Maka Imam Muhammad bin Hasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ditulis, ditanya oleh muridnya, ya Muhammad ibn al-Hasan, halla sona'ta kitaban fi zuhdi. Wahai Imam Muhammad bin Hasan, ente kagak ngarang kitab tentang tasawuf, tentang zuhud? Kata dia, kan gua udah karang kitab tentang jual beli. Saya udah karangin tuh jual beli. Loh, apa hubungannya tentang kitab dagang? Kalau Anda mengikuti dagang ala Rasulullah, Anda udah bertasawuf. Begitu maksudnya di taklim itu ada. Di awal-awal. Dagang bisa nyampe Allah. Jadi pejabat bisa. Kita kudu berhenti jadi pejabat lah. Kalau jadi pejabat mau nggak usah ngaji tasawuf. Ini kagak ngerti, namanya distorsi tentang tarekat. Dikata yang namanya Umar bin Khattab bukan pejabat. Dikata namanya Abu Bakar Siddiq bukan pejabat, rajanya pejabat, khalifatul Rasulillah, presiden Islam sedunia. Pejabat. Tasawuf. Abu Bakar tasawuf, gelarnya Siddiq, pedagang. Itu begitu. Pejabat juga. Jadi tarekat itu banyak. Cuman pada akhirnya tarekat itu bacaan tertentu yang dirumuskan oleh seorang wali min auliyaillah. Itulah kemudian distorsi. Tarekat itu umum. Di dalam kitab Hidayatul Adqiyah dijelaskan, walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakuna min dawasilah kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kasratil awradi kasawmis shalah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab bitasadduqin bimutamawilin mutamawilah. Tarekat itu macam-macam. Ada tarekatnya ngaji-ngaji. Kita orang guru ngaji aja. Itu tarekatnya. Dan itu tarekat yang paling tingginya, tarekat ta'lim. Nabi bilang, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai mu'allim, pendidik. Udah jadi guru ngaji aja. Itu tarekatnya. Jangan geser-geser nih. Kalau ngaji aja. Begitu. Ini guru ngaji ikut tarekat dagang, repot. Contoh, ini bukan nyinggung, takut ada doang di sini. Gara-gara ditanya, jadi kan harus dijelasin.
Begitu. Mohon maaf, kita guru ngaji. Nih Idul Adha, dagang kambing, dagang kambing, dagang kambing. Akhirnya yang kita lihat untung, ini profitnya sekian. Karena di Boyolali sapi ini sekian, dibawa ke Kampung Baru, ini lumayan ini harganya, ini begini. Di otak kita untungnya doang. Karena kita nggak memahami sifatnya tijaroh bagaimana, torekatnya dagang nggak paham. Akhirnya kan kita kagak tahu, karena kita nggak menggeluti dunia kambing, nggak paham umur kambing ini berapa umpamanya kan. Ujungnya dagangnya rugi. Kata muridnya, gua kagak percaya Pak Ustadz aja rugi. Ya kagak ngerti. Kambing dibawa dari Jawa kemari, lah kan diri. Coba aja kita diri yang lama. Begitu, kan lama-lama kakinya semutan. Gak jahat. Ya kan? Lah kambing nih diri, ada yang sakit, ada yang mati, kagak dilihat tuh. Karena dia pada makom tajrid balik pada makom asbab namanya. Yang disinggung oleh Imam Ibnu Athaillah dalam ikamnya iradatukal asbab ma iqamatil fit tajrid inhitatun min himmatin aliyah. Udah waktunya ngajar-ngajar aja Anda nggak ngerti bagaimana cara bisnis kambing, nggak ngerti ini, belajar dulu kalau mau dagang, nantinya repot. Karena nggak ngerti mau dagang, ya sama murid, ini kita guru, kita punya murid, murid, gua dagang kambing, lu beli. Kata murid, kagak gua beli, ini guru dibeli mahal, bingung juga gua. Begitu, terpaksa akhirnya begitu. Waktu dipotong kambingnya bunyinya ma, nggak bisa ngomong embe, ma, nyari apanya? Nyari emaknya. Berarti kambing apa? Anakan. Nyari emak. Dinaikin dia aja nggak kuat di dunia, apalagi di akhirat. Ini namanya ada makom. Kalau bukan ngelarang dagang, kalau mau dagang kudu mengerti ilmu dagang. Kan kita kagak ngerti ilmu dagang, jangan dagang. Kalau mau bagian pemodal, begitu. Nggak apa-apa, modalin tuh yang dagang, dah bagaimana. Nah, itu lihatnya begitu. Jangan terjun. Kalau terjun repot. Kalau kita nggak ngerti, orang makomnya dia ngajar, dia dagang, begitu. Murid nggak ada yang beli. Ini murid sialan, bangsat doang, agak hormat sama guru. Akhirnya guru rugi. Nah, ini nggak belajar torekat yang kayak begini. Nggak belajar torekat dia nyalain murid dia. Nah, ini udah benar. Jadi torekat itu jalan menuju kepada Allah. Macam-macam jalannya, macam-macam. Ada yang ngajar, ada yang banyakin sholat mulu. Torekatnya nggak berhenti. Sholat aja. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sholatnya. Itu aja, nggak kurang. Al-Bayyumi 100.000 kalau lagi malas baca sholawat. Itu yang kita baca nih, doa habis taklim, ya Rabbana tarofna. Kalau lagi malas, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir al-Haddad, kalau lagi malas baca sholawat sehari 25.000 kali. Itu lagi malas. Kalau kita semangatnya aja kagak dapet, semangatnya tuh lagi semangat nih kagak dapet, begitu kagak dapet semangatnya tuh lagi malas tuh baca la ilaha illallah 25.000 kali la ilaha illallahnya tuh lagi malas. Kalau kita lagi semangatnya aja ratiban, bisikin nama gurunya, Ustadz 11 saja 11, ini udah jam 10, mata udah ngantuk. Ada yang kayak begitu. Torekat ini macam-macam, ada wirid, ada baca Quran. Tuh torekat itu macam-macam. Nah begitu. Kalau kemudian muncul Qadiriyah, Naksabandiyah dan seterusnya, ini namanya sudah mengecilkan ruang. Tapi semuanya punya jalan. Karena Qadiriyah ini ada muncul. Karena torekat ini jalurnya dari Imam Ali. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pintu. Ilmu apa ini? Ilmu sir. Ilmu hati itu banyaknya sama Ali. Ali ini dari kecil bareng sama Nabi, jadi tahu seluk beluk hati. Titipannya sama Ali. Ali punya murid namanya Hasan Basri. Ini rajanya Sufi. Hasan Basri punya murid namanya itu Habib Al-Ajami. Ini Sufi. Habib Al-Ajami punya murid namanya Dawud At-Ta'i.
Dawud At-Ta'i punya murid namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi punya murid namanya Saris Sakoti. Saris Sakoti punya murid namanya Junaidi Al-Baghdadi. Mulai di sini nih tasawuf muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Junaidi Al-Baghdadi punya murid namanya Abu Bakar Asyibli, punya murid namanya Al-Hibti, punya murid baru Syekh Abdul Qadir nanti Al-Jilani. Ini jalurnya sini. Ada jalur dari Ali Zainal Abidin nanti Abu Yazid Al-Bastami, ada Dinun Al-Misri, ini manjang. Dari Syekh Abdul Qadir Jilani nanti punya murid, nanti ada murid lagi namanya As-Suhrawardi, bikin tarekat tersendiri, metode tersendiri. Ini namanya madrasah sufiyah. Madrasah sufi. Maka biar kata macam-macam tarekat, semuanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita ngaji yang benar. Udah itu juga tarekat. Kalau ditanya tarekat Anda apa? Kata Buya Dimyati, tarekat aing ngaos. Tarekat saya ngaji, ngaji aja. Udah ngaji aja. Tarekat mau hujan mau ngaji aja. Itu tarekat. Maka muncul Qadiriyah. Ini dari mana ini Syadiliyah? Ini cucu murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani lama, cuman jadi hebat lagi. Itu begitu sama aja lah kayak madhab fikih. Itu yang namanya Ahmad bin Hambal murid siapa? Ya murid Syafi'i. Syafi'i murid siapa? Murid Maliki. Gitu. Semuanya dalam bahasa kasar, mohon maaf, bukan menyebutkan partai itu menyamakan madhab dengan partai. Kan partai aja. Dulunya Golkar punya pecah, ada namanya Demokrat, Golkar juga sih. Ada Nasdem, Golkar juga itu. Dulunya begitu. Sama entar juga muncul dari dia juga. Dari P3 muncul ada PKS, itu dari situ-situ juga munculnya. Ada PKB dari situ tuh, mecah, enggak bakal lebih dari itu juga. Ini mecah. Pas sudah tahu, ini lobang duit juga nih, bikin partai baru. Itu biasa itu. Kalau itu mah begitu. Kalau ini tarekat sufi nih, ketika sudah masuk pada dunia itu, maka dia memiliki tarekat tersendiri. Begitu. Ada yang bisa menggabungkan, itulah namanya Qadiriyah Naqsabandiyah. Imam Naqsabandi makamnya di Bukhara, begitu. Nanti bakal ketemu di Uzbek dah. Itu bakal ziarah tuh Naqsabandi itu ziarahnya ke Rusia, pecahannya ini. Itu begitu. Nah, tarekat ini banyak. Adapun Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, maka tarekat yang paling tinggi satu ngaji. Ngaji. Yang kedua baca Quran. Itu tarekat. Qurannya ada 3 tarekatnya. Minimal latihan tarekat sehari sejuz. Itu tarekat namanya, sehari sejuz. Tarekat kedua seminggu hatam. Tarekat ketiga 3 hari hatam. Ini tarekat Quran. 3 hari hatam, seminggu hatam, sebulan hatam. Kalau di luar ini belum tarekat, namanya tarik ikat. Bukan tarekat, belum. Apalagi kayak model kita ngunjurin 1 hari 1 ain. Ini namanya simpatisan. Belum anggota. Baru simpatisan. Belum tarekat, masih jauh. Menuju halaman Tuhan masih jauh. Singkatnya begitu dah. Qalbu sama jiwa. Sebetulnya ditinjau dari apa? Qalbu ini bukan hati kalau mau jujur. Qalbu itu bukan hati. Hati itu liver bahasa sononya. Hati itu liver. Hati. Jadi qalbu itu jantung. Qalbu itu jantung. Gitu. Orang barat hat. Itu yang kita jadi hati. Dari bahasa sono, bahasa Inggris. Hat. Kalau itu hati itu liver. Begitu. Jadi qalbu itu jantung. Jantung di sini ini menerima cahaya. Itu yang disebut nafas, ruh, jiwa. Nih hubungannya kemari. Hubungannya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ini tuh mudghah ini namanya qalbu. Disebut jantung. Jantung ini sentral segalanya. Sentral. Kalau orang marah, pompa jantungnya kencang. Ini bisa merespon segala macam sesuatu. Begitu. Tapi bukan jantung yang disebut jiwa. Sebab kalau ngomong jantung, semua binatang punya jantung. Ayam juga punya, kambing punya jantung. Itu punya. Tapi dia nggak punya akal. Nggak ada akal. Nah, disinilah peranannya.
yang kita mau pelajari. Semua kita juga punya hati, punya jantung, tapi hati ini sir, perasaan yang bisa merespon apa yang kita ketemu. Nah, cara meresponnya inilah ilmu tasawuf. Bagaimana cara merespon pesan-pesan ini? Begitu merespon. Ada orang tidur udah pakai AC, kasur empuk, nggak bisa tidur, merem melek, sampai jam 1 nggak bisa tidur, padahal udah AC, kasurnya empuk, didudukin, bangun, mumbu lagi, 1 juta kasurnya, spring bed, mahal, begitu, nggak bisa tidur, dia nggak dapat bahagia, padahal kasurnya 100 juta, AC-nya berapa, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Ada orang borok kasur, tikar aja nggak punya, diubin, ya Allah ngorok, bahagia. Kebahagiaan itu beda-beda, beda-beda saudara, beda-beda. Nah, ini nih bagaimana kita bisa merespon bahagia ini biar kita hidup bahagia. Jadi bahagia itu dicari apa diciptakan? Itu pertanyaannya. Disinilah hubungan qalbu dan jiwa. Kalau kita paham, bahagia nggak perlu dicari, bahagia harus diciptakan oleh kita. Bagaimana kita harus hidup bahagia walaupun serba kekurangan. Kalau orang non muslim, mohon maaf, tinggal di Permata Hijau bapaknya, Mediterania, komplek yang gede-gede, mohon maaf nih, enggak sholat, enggak ngaji, enggak zikir, enggak baca sholawat, lalu ujungnya masuk neraka di akhirat, menurut saya masih mending. Beneran, menurut saya masih mending walaupun masuk neraka. Kenapa? Udah ngalamin seneng di dunianya, udah ngalamin seneng. Lah kita tinggal ngontrak, miskin, susah, lalu nggak ngaji, nggak zikir, nggak sholat, ujungnya masuk neraka, cilaka 12. Lah kalau dia sih di dunia udah seneng, nggak sholat nggak apa-apa, nggak ngaji nggak apa-apa, nggak zikir nggak apa-apa, udah seneng. Andai ujungnya masuk neraka, sengsara. Lah kita di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Apa yang mau dibanggain? Maka kita harus pahami tentang respon jiwa. Panjangnya, ini kan baru Indrayan ya. Udah mau jam 10 apa kabar? Segini aja dah, udah malam ya. Alhamdulillah.